Salam kenal bagi yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Ari dan saya adalah CEO dari .nyot.co.id. Dan seperti yang kita ketahui bahwa .nyot.co.id meluncing satu program edukasi ya, yaitu edukasi tentang nabung saham bersama komunitas saham .nyot atau KSD gitu ya. Anda bisa pelajari di website www.komunitassaham.com. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita perlu berinvestasi. Apa untungnya buat saya kalau misalnya saya mulai berinvestasi gitu ya. Yang pertama adalah investasi itu bisa menyelamatkan kita dari inflasi ya. Jadi investasi menyelamatkan diri dari inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kayak semacam penurunan nilai mata uang gitu ya. Anda masih ingat nggak lagu Abang Tukang Bakso ya? Abang Tukang Bakso itu pertama kali dirilis tahun 91. Dan kalau Anda perhatikan lagu tersebut, Abang Tukang Bakso mari-mari sini gitu ya. Saya nggak pinter nyanyi sih. Waktu itu Melisa bilang, Abang Tukang Bakso mari-mari sini, aku mau beli satu mangkok saja 200 perak ya. Lalu tahun 2011 di launching lagi lagu Abang Tukang Bakso ini, dan lagunya satu mangkok saja 5.000 perak gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan videonya. Satu mangkok saja 200 perak, yang banyak baksonya. Satu mangkok saja 5.000 perak, yang banyak baksonya. Satu mangkok saja 200 perak, yang banyak baksonya. Satu mangkok saja 5.000 perak, yang banyak baksonya. Nah, ya kan? Anda sudah melihat videonya dari 91 satu mangkok 200 perak, lalu tahun 2011 sudah 5.000 perak. Itu artinya adalah satu mangkok bakso mengalami kenaikan harga yang berlipat-lipat. Nah, masalahnya adalah, pertanyaannya adalah, apakah penghasilan Anda setiap tahunnya naik untuk bisa menutupi inflasi tersebut? Nah, jika penghasilan Anda mungkin, aduh saya kok gini-gini aja ya. Nah, mungkin Anda sudah mulai memikirkan bagaimana saya menyiapkan satu instrumen investasi untuk melindungi kekayaan saya. Supaya tadi Anda tetap bisa beli bakso gitu ya. Itu baru bakso. Belum lagi pendidikan anak, kesehatan dan lain sebagainya, itu juga mengalami inflasi. Itu alasan pertama. Jadi investasi melindungi diri kita untuk terhadap inflasi gitu ya. Nah, alasan yang kedua kenapa Anda perlu investasi, yaitu untuk pendidikan anak seperti yang saya ceritakan tadi. Setiap tahun pendidikan anak itu naik kurang lebih antara sekitar 10-12% setiap tahunnya. Nah, apakah Anda sudah mempersiapkan? Seperti tadi pertanyaannya, apakah Anda sudah mempersiapkan penghasilan Anda setiap tahunnya naik nggak mengikuti naiknya biaya pendidikan anak gitu ya? Kalau Anda sekarang punya anak misalnya baru lahir gitu ya, bagaimana nanti dia kuliah? Mau kuliah di mana? Dalam negeri atau luar negeri? Investasi bisa membuat Anda membayar biaya kuliah beberapa tahun lagi untuk anak Anda dengan harga sekarang gitu. Dibanding Anda belum coba untuk nabung, berinvestasi, Anda akan membayarnya dengan harga yang lebih mahal di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Alasan yang ketiga adalah dana pensiun. Nah, ini dia loh. Setiap dari orang itu pasti akan mengalami masa berhenti bekerja karena sudah tua, fisiknya sudah tidak seperti dulu lagi gitu ya. Jadi mereka akan memasuki masa pensiun. Nah, masalahnya adalah pada saat orang memasuki masa pensiun, penghasilannya pasti berhenti gitu ya. Yang tadinya misalnya Anda punya penghasilan 10 atau 20 juta selama Anda bekerja, begitu Anda masa pensiun, Anda dapat uang pesangon, setelah itu selesai, Anda tidak dibayar lagi gitu. Nah, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari Anda? Oke, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari Anda? Bagaimana dengan makan Anda gitu ya? Terus kebutuhan sehari-hari Anda lah, bagaimana Anda bisa mencukupinya kalau Anda tidak punya tabungan yang cukup dan bisa memberikan satu penghasilan yang namanya passive income gitu ya. Jadi menurut Robert Kiyosaki, orang kaya itu bukan dilihat dari nilai kekayaannya yang besar gitu ya, tapi dilihat dari pada saat mereka berhenti bekerja, mereka bisa bertahan berapa lama gitu dari penghasilan yang disebut sebagai penghasilan pasif mereka. Itu kan yang paling penting gitu ya. Pada saat kita bisa berhenti bekerja, penghasilan kita itu bisa membiayai kita berapa lama. Jadi
kalau kita udah mulai berinvestasi sebelum masa pensiun itu tiba, masa pensiun kita jauh lebih tenang, tidak merepotkan anak kita gitu ya, tidak bergantung dengan anak kita, karena kita sendiri yang punya kontrol sama hidup kita. Anak kita aja udah susah untuk beli rumah buat membiayai keluarganya, apalagi menanggung beban kita gitu ya. Itu alasan yang ketiga untuk dana pensiun. Alasan yang keempat adalah untuk melipat gandakan kekayaan. Nah ini loh Bapak Ibu, misal sekarang Anda bekerja sekarang gitu ya, atau Anda berbisnis lah gitu. Penghasilan Anda setiap bulan mungkin stabil di situ-situ aja. Nah, lalu bagaimana supaya misalnya penghasilan Anda tahun ini misalnya 10 juta sebulan, tahun depan meningkat berapa? Nah, investasi itu bisa melipat gandakan aset Anda atau kekayaan Anda. Saya punya bukti otentiknya. Anda tahu Bill Gates ya? Bill Gates itu adalah orang terkaya di dunia saat ini ya. Tahun 2016 kemarin, kekayaan Bill Gates itu naik, dalam 1 tahun, kekayaannya naik 80 triliun rupiah. Nah, Bill Gates itu punya bisnis yang namanya Microsoft ya, Windows itu yang menciptakan Windows di komputer yang kita pakai gitu ya. Nah, ternyata kekayaan Bill Gates yang naik 80 triliun itu bukan dari Microsoft-nya, bukan dari bisnisnya. Nah, kekayaan Bill Gates naik 80 triliun itu karena dia berinvestasi di saham-saham perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya yang membuat kenaikan sahamnya begitu besar adalah National Railway di Meksiko kalau nggak salah. Dan itu juga dimiliki oleh Bill Gates. Jadi investasi Bill Gates lah, bukan bisnisnya ya. Investasi Bill Gates lah yang melipat gandakan kekayaan si Bill Gates di tahun 2016 kemarin. Nah, sekarang kalau misalnya Anda belum punya instrumen investasi, bagaimana Anda ingin melipat gandakan kekayaan Anda? Itulah 4 alasan kenapa kita perlu investasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, saya berarti perlu berinvestasi. Terus saya investasi di mana ya yang memberikan return yang tinggi buat saya, lalu resikonya kecil juga. Saya bisa investasi di mana? Nah, di video selanjutnya kita akan bahas bersama-sama instrumen investasi apa yang bisa memberikan satu keuntungan yang besar buat saya dan aman juga, dan juga bisa dilakukan dalam skala modal yang sangat kecil. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang satu instrumen investasi yang bisa memberikan itu pada Anda. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya di video kali ini, dan selamat menabung saham, dan kunjungi www.komunitassaham.com. See you!